Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Septiani Tias ingin mempresentasikan analisis rasio keuangan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Saya memakai dua rumus, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Untuk rasio lancar atau current ratio, rumusnya CR aktiva lancar per hutang lancar kali 100%, di mana pada tahun 2017 menghasilkan 222,33%, 2018 432,97%. Dari analisis di atas, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai 2018. Dalam 2 tahun tersebut dikatakan sangat lancar, bahkan meningkat hampir 100%. Aktiva lancar yang tersedia memenuhi tiap Rp1 kewajiban lancar dan meningkatkan hutang lancar diiringi dengan aktiva lancar. Yang B-nya, rasio cepat atau quick ratio. Rumusnya aktiva lancar min persediaan berhutang lancar kali 100%. 2017 menghasilkan 223,40%. Yang 2018 431,73%. Tahun 2017 quick ratio PT Trimuda Nuansa Citra Tbk sebesar 223,40% atau 2,2340, artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar selain persediaan sebesar 2000,2340. Tahun 2018 quick ratio PT Trimuda Nuansa Citra Tbk sebesar 431,73 atau 4,3173, artinya setiap Rp1 hutang lancar dijamin oleh aktiva lancar selain persediaan sebesar Rp4.000,3173. Yang kedua, rasio leverage. Saya menggunakan yang pertama rumus total debt to total asset ratio TD to TA, yang rumusnya total hutang per total aktiva kali 100%. 2017 menghasilkan 54,15%, 2018 28,70%. Dari analisis TD to TA, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk pada tahun 2017 sampai 2018 mengalami jumlah penurunan utang yang dimiliki sebesar 50%. Rumus yang B, total debt to total equity ratio atau TDI. Rumusnya total hutang per modal kali 100%. 2017 menghasilkan 118,13%. 2018 40,25%. Dari analisis TDI, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk tahun 2017-2018 menunjukkan bahwa kegiatan usaha dibiayai oleh hutang dari total ekuitas. Yang ketiga, rasio aktivitas. A. Rasio total aset turnover atau perputaran aktiva. Rumusnya penjualan per total aktiva kali 100%. Pada tahun 2017 menghasilkan 122,92% atau 1,2292 kali, atau tingkat perputaran aktiva sebesar 1,2292 kali dalam setahun per satu periode. 2018 menghasilkan 55,32% atau sebesar 5,5320 kali, artinya tingkat perputaran aktiva sebesar 5,5320 kali dalam setahun per satu periode. Semakin besar rasio ini, maka kondisi operasional perusahaan semakin baik. Yang B, rasio receivable turnover atau perputaran piutang atau disingkat RTO. Rumusnya penjualan per rata-rata piutang kali 100. Pada 2017
menghasilkan 228,97%. 2018 192,74%. Pada tahun 2017, perputaran piutang PT Trimuda Nuansa Citra Tbk sebesar 226,97 atau 2,2697 kali dalam setahun dalam satu periode. Tahun 2018, perputaran piutang PT Trimuda Nuansa Citra Tbk sebesar 192,74 atau sebesar 1,9274 kali dalam setahun atau satu periode. Yang keempat, rasio profitabilitas. Di sini menggunakan dua rumus. Yang A, laba bersih atau net profit margin, yang rumusnya EAT per penjualan bersih kali 100%, di mana 2017 menghasilkan 4,32%, 2018 menghasilkan 4,82%. Semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi perusahaan, karena semakin besar keuntungan perusahaan yang didapatkan dari penjualan bersih. Yang B, laba atas investasi atau ROI, EAT per total aktiva kali 100%. 2017 menghasilkan 5,31%, 2018 2,14%. Pada analisis rasio ini, PT Trimuda Nuansa Citra Tbk tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan. Yang kelima, solvabilitas, yang rumusnya total aktiva per total hutang kali 100%. 2017 menghasilkan 184,64%, yang 2018 menghasilkan 348,40%. Itu artinya tahun 2017 rasio solvabilitas sebesar 184,60%, artinya menunjukkan bahwa Rp1,8464 aktiva yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap Rp1 kewajiban perusahaan. Tahun 2018 rasio solvabilitas sebesar 348,40, artinya menunjukkan bahwa Rp3,4840 aktiva yang tersedia untuk memenuhi tiap-tiap Rp1 kewajiban perusahaan. Yang keenam, rentabilitas. Rumus rentabilitas yaitu laba bersih per modal dikali 100%. 2017 menghasilkan 10,30%. 2018 menghasilkan 3,73%. Tahun 2017, rasio rentabilitas menunjukkan angka sebesar 10,30%, artinya menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 10,30% dari modal. Tahun 2018, rasio rentabilitas menunjukkan angka sebesar 3,73, artinya menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 3,73% dari modal. Selanjutnya, rentabilitas ekonomi atau RE. Rumusnya EBIT per modal sendiri ditambah modal asing dikali 100%. 2017 menghasilkan 13,26%, yang 2018 menghasilkan 5,025%. Tahun 2017 rentabilitas ekonomi sebesar 13,26%, artinya perusahaan mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 13,26% dari modal. Pada tahun 2018, rentabilitas ekonomi sebesar 5,025, artinya perusahaan mampu menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 5,25 dari modal. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.